makna bahasa dalam membentuk jati diri bangsa bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar alat komunikasi yang disampaikan, tetapi yang menjadi identik atau ciri khusus yang paling utama adalah transformasi atas nilai-nilai. Anda kan seorang ahli bahasa, maka komponen-komponen ini menjadi kekuatan yang paling besar, paling dahsyat, sehingga bahasa Indonesia ini terlestari dengan baik. Tetapi dia tidak pahami apa yang dia ucapkan itu merupakan ujaran juga kebencian pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan terkhususnya di seluruh tanah air di Indonesia yang kita cintai ini. Nah guys, tema podcast kita ini hari akan membahas pengetahuan antara kata dan waktu. Menjaga bahasa, merawat bangsa di era digital. Nah, kali ini kita akan berdiskusi bersama dosen bahasa tentang bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa daerah bisa tetap hidup, relevan, dan membentuk karakter bangsa di tengah arus digital yang deras. Nah, di negeri ini kita pernah punya kuasa. Ucapan adalah pancaran adab, ya, dan bahasa adalah napas dari peradaban. Tapi kini kata-kata tak lagi terjaga. Dalam kolom komentar, dalam caption tak beretika, dalam konten yang ramai tapi kosong makna. Bahasa Indonesia yang luhur mulai terpinggir, bahasa daerah yang kaya nyaris tak bersuara. Anak-anak muda lebih fasih berkata dengan emoji, lebih terbiasa berbicara dengan singkatan yang miskin rasa. Wah, digitalisasi memang mempercepat banyak hal, tapi dalam derasnya informasi, perlahan kita kehilangan identitas. Keren juga ya. Bahasa menjadi alat tanpa ruh, literasi menjadi formalitas tanpa pemahaman dan kehilangan identitas. Bahasa menjadi alat, ya, moral pun tergerus oleh kebebasan tanpa tanggung jawab. Hari ini kita bicara bukan sekedar soal bahasa. Kita bicara tentang bangsa, tentang bagaimana merawat yang kita punya sebelum semuanya sirna dan tinggal cerita. Inilah OTT Podcast bersama saya Ariel Kaani dan bersama seorang penjaga, pendidik, dan pejuang literasi bersama kami, seorang dosen bahasa Kusnadianto Abbas, SPD, ISSI, SPD, MPD, untuk mengurai dan mewakili pertanyaan penting. Masihkah kita peduli para bahasa kita di dunia sendiri? Nah, langsung saja kita ke narasumber berbincang-bincangnya. Ya. Halo Pak Kusnadianto. Ya, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, lumayan panjang kan? Iya. Improvisasi narasi pembuka dari saya. Nah Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang mengenai ilmu pengetahuan untuk berbahasa Indonesia, ya, atau dari segi kelengkapan, dari segi kalimat-kalimatnya. Nah, itu butuh yang namanya kita mengetahuinya. Apalagi kita ini banyak memang yang hanya sekedar berbicara, membahas, mengucap, tapi pengertian sebenarnya kata itu kurang dipahami. Ya. Nah, oke. Pak, jadi boleh sedikit Anda menceritakan latar belakang mengenai profesi atau gelar Anda? Ya. Untuk ke teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu. Silakan. Alhamdulillah, saya sebagai tenaga pengajar di Universitas Tadulako
sebagai pemerhati bahasa Indonesia. Sebagai pemerhati Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Nah, untuk itu saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya, Ya, tentang saya. ya silakan. Tapi nggak apa-apa. Saya juga sebagai tenaga pendidik di SDN 3 Palu dan juga sebagai tenaga pengajar di Universitas Tadulako sebagai dosen bahasa Indonesia. Sebagai dosen bahasa Indonesia Di Universitas Tadulako di Kota Palu. Nah, apakah masih ada yang mau disampaikan lagi untuk latar belakangnya? Oh, latar belakangnya saya asal dari Gorontalo. Asal dari Gorontalo. Asal Gorontalo, kemudian alhamdulillah sudah berdomisili di Kota Palu dan menetap di Kota Palu. Jadi berbahasanya seharusnya saya berbahasa Kaili. Seharusnya ya. Ya. Ya, karena ada bunyi pijak. Pijak. Disitulah kita harus beradaptasi. Gitu. Keren. Tidak salah guys, tidak salah guys, tidak salah. Oke. Baik dari budaya, dari tradisi, kita harus mengikuti alur dari tradisi. Selama tradisi tersebut masih positif, dipandang positif oleh saya sebagai seorang dosen bahasa Indonesia. Begitu ya, luar Ya. biasa. Oke Pak, jadi kita langsung masuk ke topik ya, peran bahasa dalam identitas dan moral di generasi muda. Oke, nah begini Pak, saya masuk ke pertanyaannya, apa makna bahasa dalam membentuk jati diri bangsa? Silakan. Iya. Makna bahasa dalam membentuk jati diri bangsa bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar alat komunikasi yang disampaikan, tetapi yang menjadi identik atau ciri khusus yang paling utama adalah transformasi atas nilai-nilai, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai etika. Ini yang harus disampaikan atau diucapkan, bahkan dalam tindak tanduk kehidupan. Nah, jadi bahasa bukan hanya sekedar komunikasi, atau when dan lain sebagainya kita menyampaikan, tetapi dalam hal ini yang menjadi salah satu unsur yang paling utama adalah ketika bahasa dikomunikasikan itu menyiratkan akan sopan santun dan etika. Itu substansi dari bahasa sebenarnya. Jadi makanya cerminan bahasa itu dilihat dari cara dia bertutur, cara dia berkata-kata, cara dia menyampaikan pendapat. Nah, itu menjadi cerminan. Jadi ketika orang melihat pribadi, tingkah laku seseorang, itu dilihat dari tutur bahasa. Dari tutur bahasa. Sejauh mana dia menyampaikan bahasa itu secara baik, argumen-argumen yang baik, tidak menyinggung orang lain. Itu juga cerminan dari bahasa. Makanya bahasa itu juga sebagaimana cerminan bangsa. Gitu. Wah, Indonesia kok santun ya, gitu. Begitu. Itu dia. Berarti makna bahasa dalam membentuk jati diri bangsa. Ya. Kalau dari perspektif Bapak, ya seberapa mengkhawatirkan kondisi bahasa Indonesia dan bahasa daerah saat ini yang di tengah era digital sekarang? Ya, banyak perubahan. Perubahan gaya bahasa. Ya, yang paling mengkhawatirkan adalah tergerusnya bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Yang seharusnya ini kita pertahankan. Itu tadi yang saya katakan bahwa bahasa itu merupakan jati diri bangsa. Nah, ketika tergerus oleh bahasa-bahasa asing, ya, tidak menutup kemungkinan kita harus berbahasa asing, tetapi yang menjadi prioritas utama adalah bahasa Indonesia. Karena kita dimanapun berada, kita memperkenalkan kepada orang bule, kita harus berbahasa Indonesia. Itu menjadi identik kebanggaan diri kita. Gitu. Jadi termasuk ya gaya bahasa di media sosial ini juga menjadi tantangan utama bagi kami sebagai seorang pendidik ataupun dosen bahasa Indonesia. Karena bahasa-bahasa yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan struktur bahasa yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, kadang dalam hal
sintaksisnya berubah-ubah, ya, yang seharusnya SBY dan lain sebagainya, mana secara komprehensif tentang hal itu. Tetapi karena dengan adanya digitalisasi, ya, jadi seperti kayak terasing di negeri sendiri. Iya, iya. Di negeri kodok. Waduh, seharusnya ya kita ya, supaya bahasa kita ini tidak pudar begitu saja. Sepakat. Ya, tidak pudar begitu saja. Begitu bahasa Indonesia tidak pudar begitu saja. Yang kita khawatirkan ketika bahasa asing yang lebih cenderung diucapkan, lama-lama semua label-label ini berbahasa asing. Lalu kita di mana? Nah, kalau misalkan apakah melihat adanya degradasi moral yang juga ikut terseret oleh rusaknya literasi bahasa di media sosial itu bagaimana? Iya. Nah, ini saya melihat ya, dengan adanya digitalisasi sekarang, Ya. terutama untuk degradasi moral. Ya. Nah, namanya Instagram, Facebook, ya, itu kan tidak face to face. Oke. Ya, tidak face to face. Jadi setiap orang mampu berekspresi. Setiap orang Mampu berekspresi dengan tulisannya. Tetapi ketika berhadapan secara langsung, ini ada bentuk-bentuk kesopanan yang diperlihatkan. Tetapi orang lebih energik, lebih berani, dia mengetik di Facebook, di berani Facebook. Dia berani kenapa? Tidak ada face to face. Jadi ini salah satu degradasi moral yang paling utama adalah penyebutan-penyebutan atau sapaan yang tidak sesuai. Apakah misalnya saya sebagai seorang dosen, ya, kemudian ada si A yang berujar yang umurnya misalnya di bawah 7 tahun atau 5 tahun. Hey, bro. Nah, itu kan tidak sama. Kan dia sopan, jadi tidak beretika itu ya. Nah, jadi itu rusaknya literasi dari situ. Ya. Kurangnya sopan santun, kualitas bahasa juga mencerminkan bahwa apakah orang Indonesia atau orang kono? Jadi itu pun yang terjadi adalah nilai-nilai negatif dari individu masing-masing ya, terutama khususnya untuk generasi-generasi muda atau generasi milenial. Itu yang terjadi. Nah, kurangnya memperhatikan bahasa ini juga merupakan salah satu bentuk ketidaksepanan, bentuk ketidakpedulian terhadap bahasa itu. Jadi, ketika orang berbicara tidak sesuai dengan etika, itu termasuk degradasi moralnya tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Kembali lagi ke atas. Ya. Saya sampai mendengar Bapak ini jadi kayak mam gitu ya. Jadi yang jadi persoalan, ya, literasi bahasa kita itu menjadi juga kurang. Yang menjadi persoalan, apa? Literasi bahasanya kita berkurang. Literasi bahasanya. Iya, itu jadi persoalan sekarang. Nah, ketika misalnya degradasi moralnya sudah tergerus oleh zaman, khususnya untuk proses digitalisasi sekarang, maka lebih banyak menggunakan kosakata bahasa asing itu sendiri. Entah diadopsi dari mana, serapan dari. Saya menemukan orang-orang seperti itu. Kamu adopsi dari mana? Nah, contoh ya. Contoh. Kita misalnya mengadopsi serapan-serapan asing. OTW. Oh, aduh, saya OTW. Tapi ketika saya tanyakan, kemudian BTW. Aduh, saya enggak paham dulu itu seperti itu. BTW, setelah saya lihat di short, ternyata BTW ini banyak singkatan. Itu merusak bahasa asingnya orang. Kemudian juga kita menggunakan tanpa sepengetahuan orang asing itu meningkatnya. Ini semacam kayak
karena mungkin faktor perkembangan zaman, terus Iya. mereka seakan karena perkembangan zaman makin modern, Iya. mereka mau kayak tanggal lah, tren dan sebagainya. Iya. Jadi kurang Iya. jadi kurang memakai bahasa Iya. Indonesia. Nah, kemudian juga di saat-saat seperti itu, di tergerusnya bahasa juga karena dengan adanya konten-konten yang tidak mendidik. Itu perkataan-perkataan seperti, mohon maaf ya, itu yang sering saya dengar, terdegradasi, seperti kataan begitu ya. Pernah dengar itu? Oh, iya. Iya. Itu yang terjadi sekarang. Jadi secara lisan dia spontanitas, tetapi dia tidak pahami apa yang dia ucapkan itu merupakan ujaran juga kebencian pada orang lain. Itu bisa menciptakan sesuatu yang menjadi polemik. Orang lain bisa tersinggung dengan adanya konteks kalimat tersebut jika diucapkan. Itu yang paling berbahaya. Saya jadi apa mendengar? Iya, iya. Ngeri. Karena memang apa ya berkalimat atau dengan bahasa Indonesia ini, Iya. padahal kenapa ya? Cuma mungkin menurutku supaya mau dilihat Iya. keren, supaya dilihat lebih wah gitu, Iya. supaya tidak kelihatan gitu kayak kakro. Gitu. Padahal di balik itu semua bisa dikategorikan tidak menguntungkan. Ya. Oke. Pak Kusnayanto, ya. Iya. Dalam keseharian sebagai dosen. Iya. Ya, sebagai keseharian dalam dosen ini ya. Iya. Bagaimana perubahan cara bicara dan berpikir mahasiswa sekarang dibanding generasi sebelumnya? Ini juga sangat menarik ya. Gaya bahasa yang digunakan oleh mahasiswa sekarang ya tidak terkontrol. Itu yang utama. Tidak terkontrol. Seperti terkontrol. Ya. Saya Bebas-bebas contoh ya, saja. Bebas-bebas saja. Seperti misalnya EGP. Emang gue pikirin. Saya lihat di kamus nggak ada itu EGP. Singkatan. Ya. Kemudian jablay. Jablay gitu. Kadang-kadang itu yang menjadi tradisi misalnya seperti itu yang membuat saya kenapa ini para mahasiswa ini menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai standar kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kalau dulu memang kita kenal ya, ada di era-era 70-an itu kita kenal dengan bokap. Tapi kalau untuk sekarang kan ada beberapa fase itu ya. Termasuk fase sekarang itu sudah zaman apa ya, termasuk Gen Z atau ya. Jadi penggunaan bahasa itu terkadang tidak terkontrol lagi. Nah, ini juga membuat pemerhati bahasa dan juga khusus dosen bahasa Indonesia ini bingung. Ketika misalnya diserap ke bahasa Indonesia, ke kamus bahasa Indonesia, ini makin banyak perbendaharaan kata. Nah, sementara di kamus besar bahasa Indonesia yang terbagi segini saja, hampir semua mahasiswa itu tidak mungkin ya memahami secara komprehensif apa yang ada di dalam kamus tersebut. Bisa dibilang masuk telinga kanan. Iya. Dengan adanya kalimat-kalimat yang baru. Padahal kita ada padanan-padanan kata. Harusnya kita cari juga padanan katanya. Misalnya EGP itu apa sih? Misalnya emang gue pikirin apa dan sebagainya. Harus dicari istilah-istilah tersebut. Nah, tapi saya tidak mau tidak mengintervensi setiap mahasiswa karena perbedaan zaman itu memang sudah sangat luar biasa. Kalau dulu ketika kita bertemu dengan misalnya Mas Aryo, ya pasti face to face itu ya. Sekarang kita hanya melihat dari sebuah aplikasi. Aplikasi. Nah, itu terkadang sifat-sifat kesantunan berbahasa juga itu nanti akan berkurang dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti itu. Beda jauh ketika kita ketimbang berbicara seperti ini, pasti ada kesantunan berbahasa. Ya gitu. Yang sering
kami temui di Nah, masih. sebelum saya masuk ke topik berikutnya ini Pak, saya coba ada sedikit yang dari set ini, Iya. apa ya, mindset saya ya, ke pribadi atau ke cara saya berbaur ke orang-orang. Ini saya bertanya, layak atau tidak layak? Cara menghargai, ya, cara menghargai orang, ya, cara menghargai orang dalam eh, berbahasa atau dengan perilaku. Nah, misalnya begini, saya menunjukkan ke dia dengan kebiasaan, maksudnya dengan jati diri sendiri, ya kan? Inilah saya, kayak begitu kan? Beginilah cara saya berbaur, Iya. ya kan? Mungkin kelihatanmu agak kurang beretika atau kurang sopan, kurang apalah segala Iya. macam kan? Tetapi dari segini juga sudut pandangmu mungkin kurang ada penghargaan atau kurang dihargai, ya. Nah dari segitu juga kalau saya mau lihat, tapi kalau dengan fisik saya yang seperti apa namanya, seperti fisik, saya punya perilaku ke orang, ya kan, menunjukkan kebaikan, ya, menunjukkan pertolongan, ya, yang tanpa harus saya mengucapkan saya halo atau dengan cara etika atau bagaimana kan. Nah, tapi dengan perilaku saya, tindakan saya menunjukkan dengan paling mendalam, paling menonjol untuk menghargai beliau. Nah, ke siapa saja kayak begitu. Nah, itu kira-kira menurut Anda itu dengan dua fase ya, artinya dengan cara pengucapan harus dengan pengucapan saya, halo Kanda, halo bos, itu berarti menghargai. Tapi kalau saya panggil dia, artinya cara pengakraban, halo mas bro, halo, mungkin ada sedikit orang kan beretika, kurang menghargai. Tapi dengan perilaku saya, tindakan saya, kan, menunjukkan lebih menghargai. Kau butuh bantuan apa? Misalkan gitu. Saya akan dengan kemampuan saya, ya kan, saya tunjukkan inilah saya bantu dengan cara harus saya memanggil apa atau apa, dengan cara saya punya Stylenya. ke Anda gitu, ya gitu kan. Nah itu bagaimana menurut Anda itu kalau misalkan dari ucapan? Jadi kita lihat lagi ada teori Maxim, dia mengatakan teori Maxim, semakin akrab seseorang, gitu ya, semakin akrab seseorang maka semakin tidak santun bahasa itu, begitu. Karena dari sisi keakraban itulah yang menjadi salah satu faktor. Berbeda ketika Pak Mario mendatangi Bapak Presiden, pasti santun berbahasanya. Berbeda ketika Pak Mario mendatangi orang yang memang benar sudah duluan lebih akrab. Nah itu menandakan kita harus memahami seperti itu gaya atau style bahasanya. Jadi antara satu dan yang lainnya, antara temannya Pak Mario dengan misalnya si A bertemu, itu sudah saling mengetahui karakter masing-masing. Begitu ya. Jadi berbeda. Tapi teori Maxim itu menekankan. Tapi kalau misalkan dengan orang baru nih, kalau misalkan dengan orang baru misalkan, kita kesampingkan dulu misalkan presiden. Tapi maksudnya kita dengan setara kita tapi dengan orang baru, maksudnya bukan orang baru kayak gimana? Kalau berapa bulan kita membawa sekali. Dan kalau seperti begitu bagaimana? Ya kita lihat lagi sebagaimana kita melihat apakah karakternya itu ketika kita ucapkan ada perubahan sikap atau tidak. Kita harus lihat. Misalnya ketika kita menyapanya dengan agak nada keras, apakah ada perubahan sikap atau tidak? Nah, ada satu contoh kasus yang pernah saya temui waktu saya di Manado. Di Manado. Itu karena cara berbahasanya yang menurut pandangan orang lain itu kurang sopan ya. Karena apa-apa saja yang dia sampaikan
gunung itu lampu, gunung gitu. Gunung itu apa gitu. Akhirnya apa sih Mas Jawa ini ketakutan dia dengan ada bahasa yang diungkapkan. Tapi ternyata memang style atau bahasa yang digunakan itu bukan menunjukkan bahwa dia itu tidak sopan, tetapi menjadi kultur budaya tersebut ya. Kultur budaya tersebut yang membuat seperti itu gaya bahasa yang digunakan. Jadi makanya orang katakan lain orang lain belalang. Jadi setiap daerah itu, bahkan ya saya lihat sendiri fenomena yang fakta-fakta yang terjadi. Saya lama juga di sana. Jadi menggunakan kata sapaan itu, hei sini dulu, kamu tampeleng bahkan, misalnya gitu. Tapi itu bentuk akraban mereka. Ya gitu, karena mereka sudah saling berterima atas asas kesepakatan kata itu. Sini dulu Pak Nana. Iya. Tamorado Pak Nana. Padahal itu bentuk sapaan. Bercanda. Jadi ketika ada sapaan tersebut, itu bukan kan, wah itu dia itu kurang ajar. Tidak seharusnya kita mengatakan bahwa dia kurang ajar. Tapi memang kulturnya memang seperti itu. Jadi ketika kita memahami gaya bahasa orang, misalnya di luar dari konteks itu, jadi kita harus memahami dari mana dia berasal. Ini yang jadi pertanyaan. Ketika kita sudah pahami seperti itu gaya bahasa, maka kita harus juga memberikan bahwa di sini gaya bahasanya seperti ini. Jadi gitu ya. Wah, jadi baru masih segmen beberapa segmen, baru mau masuk ke satu segmen. Tapi jelasan sudah sangat depan. Ya, jadi buat kalian itu dengar itu lagi. Nah, Pak, kita masuk ke topik ya, digitalisasi media sosial dan budaya etika berbahasa. Oke? Mengapa sekarang itu generasi muda ya lebih suka memang seperti Bapak bilang tadi kan, berbahasa singkat atau siang digital dibanding bahasa yang baik dan benar. Nah, itu seperti tadi bagaimana bisa dijadi? Nah, ini persoalannya, anak muda sekarang itu ingin memperlihatkan seperti ini loh saya, gitu. Seperti ini loh saya. Kemudian dia mengatakan, inilah gua, gitu. Inilah saya, gitu. Kemudian dia ingin orang lain memperhatikan bahasa, gitu. Jadi pengaruh-pengaruh bahasa tersebut sehingga ada bahasa-bahasa slang tadi itu, ya, singkatan-singkatan yang terkadang diadopsi dari mana tidak tahu. Nah, itu yang agak sulitnya. Dari mana sebenarnya ini? Kalau nyokap bokap kan kita udah tahu, ya, kita sudah tahu bahwa itu dari budaya dari Betawi sampai mereka sudah sampai. Tapi EGP singkatan ini juga merusak bahasa Indonesia, ya. Jablay, mager nih. Gabut. Jadi soalnya gini, seorang yang tenaga pengajar sebagai tenaga pendidik, kita juga harus bergelut dalam persoalan-persoalan seperti itu. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan zaman dalam hal ini kita juga mengikuti arus. Tetapi yang perlu ditekankan adalah ketika mereka sudah melanggar pada hal-hal yang seperti itu, kita tekankan. Coba cari padanan katanya. Ada nggak? Gitu. Kesamaan kalimat, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan. Nah, di media-media sosial itu memang sering kita ketahui bersama bahwa penyebaran kalimat atau bahasa-bahasa slang itu memang sudah menjadi tradisi. Ya, menjadi tradisi. Dan itu khusus ada komunitas-komunitas tertentu. Mereka menggunakan bahasa-bahasa slang. Jadi bahasa slang juga itu digunakan khusus komunitas, misalnya ada komunitas misalnya yang khusus misalnya bahasa Binan gitu, bahasa Wadi misalnya. Nah, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang terkadang tidak sesuai dengan kosakata bahasa Indonesia.
misalnya ECDC gitu. Oh ini bahasa apa? Tapi hanya komunitas itu yang tahu. Begitu juga dengan bahasa singkatan. Jadi kita jadi persoalan-persoalan seperti itu yang terkadang membuat kita apa sebenarnya substansi. Makanya tetap kita mengikuti perkembangan zaman itu, tetapi kita juga harus tahu bahwa ada padanan kata. Kita cari tahu istilah tersebut. Nah ini yang terjadi. Kemudian untuk bahasa-bahasa slang yang sering diungkapkan, sering ditulis di yang dikhawatirkan itu, jangan sampai jadi bahasa slang yang malah lebih justru digandrungi oleh para remaja daripada bahasa mati. Itu bisa merusak Gitu ya. Gitu ya. Jadi memang sebenarnya singkatan-singkatan tersebut juga positif juga kalau menurut saya sih. Misalnya EGP, emang gue pikirin maksudnya tidak lama juga kita nulis di Facebook atau di ya gitu. Gue lagi mager nih, tapi kalau mager kemudian aku lagi kamu lagi jablay gitu. Jadi ketika kita ada sisi positifnya ya, sisi positifnya misalnya ketika kita mengungkapkan ringkasan-ringkasan begitu tidak capek kita menulis, itu jadi sisi positifnya itu. Cuman sisi dampak negatifnya jadi kita tidak tahu apa padanan kata. Itu jadi persoalan. Ya. Kalau dunia pendidikan, apakah sudah cukup cepat menyesuaikan kurikulum literasi untuk era digital kita yang sekarang ini, Pak? Untuk sekarang sudah. Bahkan bahkan di apa ya, di sekolah-sekolah itu tetap ada proses digitalisasi bahasa. Kemudian ada digitalisasi bahasa misalnya di platform belajar ada sih. Di media-media belajar semua itu ya? Ya. Kalau misalkan, nah, sekarang kan kita coba ke topik ini, bahasa daerah dan upaya pelestarian ya. Iya. Nah, sekarang ini kan banyak bahasa daerah di Indonesia yang apa ya, yang bisa saja yang hampir punah. Apakah masih ada harapan untuk diselamatkan begitu, Pak? Nah, bisa ya. Bisa diselamatkan. Salah satu untuk menyelamatkan yaitu merekam secara lisan ya, lewat wawancara. Wawancara dengan penutur itu juga termasuk salah satu untuk mendokumentasikan bahasa namanya. Supaya tidak mati. Kemudian menulis kamus. Seharusnya di setiap daerah seperti Gorontalo itu ada morfologi bahasa Gorontalo. Morfologi bahasa Gorontalo, seluk-beluk kata. Kajian linguistik ya kalau morfologi. Nah, itu ditulis morfologi bahasa Gorontalo. Kemudian ada juga kamusnya bahasa Gorontalo yang dikarang oleh Prof. Dr. Mansur Papeda. Jadi itu salah satunya cara untuk mendokumentasikan bahasa. Kemudian ketika itu sudah ada, itu harus proses digitalisasi. Misalnya ada aplikasi ya, aplikasi bahasa Gorontalo itu sudah ada, bisa di-download. Nah, itu caranya untuk melestarikan supaya tidak. Gimana kira-kira? Sepakat kira-kira ya? Nah, terkadang kita lebih hanya memilih, tapi ya harus juga disosialisasikan. Sekarang loh, sudah ada aplikasi khusus yang tercantum. Anda bisa download di Play Store. Itu ada aplikasi misalnya morfologi bahasa Indonesia. Ada kamus besar bahasa Gorontalo. Coba ambil. Nah, itu cara-cara mensosialisasikan kepada misalnya generasi muda, khususnya para pelajar dan khususnya para siswa. Gitu. Kalau pemerintah, bagaimana, Pak? Artinya kalau pemerintah kan, pemerintah dan lembaga pendidikan yang peduli dan aktif melestarikan bahasa daerah itu bagaimana? Ya, seharusnya ada revitalisasi bahasa. Nah, kepedulian ini memang harus ada di pemerintah ya, terutama untuk pembelajaran dulu. Tapi kan di setiap sekolah itu sudah ada pembelajaran. Itu salah satunya bahwa lembaga pendidikan khususnya untuk kepedulian pemerintah terhadap bahasa daerah. Itu salah satu caranya. Revitalisasi bahasa, kemudian mewajibkan pembelajaran bulog.
mewajibkan pembelajaran blok, muatan lokat ya dalam setiap sekolah. Kemudian didokumentasi oleh Balai Bahasa dan Penyuluhan juga bahasa. Harusnya itu ada. Itu yang harus dipelihara. Penyuluhan bahasa Indonesia, kemudian ada revitalisasi bahasa, pendokumentasian bahasa, kewajiban untuk pembelajaran mulai. Jadi anak itu meskipun dia berada di daerah Kaili, dia orang Jawa, misalnya belajar bahasa Kaili silahkan. Jadi itu. Nah supaya dia memahami apa yang disampaikan betul. Dan dia juga memahami apa si literatur apa yang disampaikan. Ya. Nah itu salah satunya. Nah, Kalau ini bisa tidak diceritakan inovasi yang pernah dilakukan agar bahasa daerah tetap hidup dan menarik untuk generasi kita yang sekarang ini? iya. Kalau saya lebih cenderung gitu. Untuk inovasi yang terbaru, seharusnya para pelajar, para pemuda, ya, mereka membuat konten-konten yang ada hubungannya dengan bahasa-bahasa daerah. Misalnya dalam konten-konten kreator ya, Ya. khususnya konten kreator, jangan hanya menggunakan bahasa Indonesia dulu, ya, tetapi dia juga harus buat satu konten yang khusus berbahasa lokal. Itu salah satu pelestarian bahasa. Ketika misalnya Anda berbicara, cakap dan lain sebagainya menggunakan bahasa lokal, ada community. Dengan gaya bahasa yang berbeda. Gaya bahasa style ya. Dialektika yang kayak misalnya gini ya, saya pernah di Papua juga lama di sana. Jadi waktu awal-awalnya dengan dialektika bahasa yang ada di sana berbeda. Sapi sana, jadi mana sapinya gitu. Kopi mana? Maksudnya kopi mana? Saya tanya, tunggu dulu, saya buat kopi dulu. Jadi pertanyaannya, engkau pergi kemana? Oh gitu. Maka, betul. Jadi caranya seperti kopi. Kopi mana? Dia kau pergi kemana? Iya, kau pergi kemana? Harusnya seperti itu. Buat konten-konten kreator yang ada bahasa daerahnya. Itu cara-cara melestarikan bahasa itu tetap. Guru bahasa, ya kan? Untuk bahasa daerah Kota Palu sendiri sudah ada atau belum? Iya, alhamdulillah beberapa kosakata dan beberapa kata-kata sudah bisa dirangkai. Meskipun hanya sedikit demi sedikit bisa dirangkai ya. Kalau dari segi online, ya. Kalau dari segi online, kalau untuk online saya belum temukan, tapi dari beberapa aplikasi khusus untuk berbahasa Gorontalo itu saya sudah temukan, sudah banyak ya. Tapi kalau untuk proses digitalisasi saya juga belum dapat ya. Tapi kalau dalam bahasa ini? Maksudnya ininya apa? Aplikasi kayak ini ada. Tetapi yang saya lihat ada buku-buku bahasa kali ini yang khusus untuk monolog dan lain sebagainya itu sudah banyak. Tapi saya belum temukan apakah memang ada. Kalau memang ada, mohon bisa bisa karena saya sudah berada di tanah Kaili. Saya berharap kalau misalnya ada aplikasi bahasa Kaili, tapi banyak di sini subteknisnya, itu yang saya khawatir. Di seluruh kan ada baree, ada macam-macam ya. Jadi dan itu ya sub Kailinya ya. Nah, itu saya dengar itu katanya tidak berasal dari kata tidak. Misalnya baree itu tidak. Ledo juga tidak. Itulah keunikan bahasa itu. Nah, hal-hal yang seperti ini jangan sampai ada kepunahan bahasa. Sebenarnya begini Pak, Iya. Jujur saya ini sampai detik sekarang pun, saya hidup di Kota Palu, saya itu belum dapat jawaban atau belum dapat maksud dengan tujuannya sampai kenapa Kaili ada negara. Iya, itu yang kenapa? Jadi
dalam mindset saya ini, saya berpikir suku Kaili ini just one, hanya satu loh. Iya. Nah terus kenapa sampai ada beberapa versi? Iya, ada diri, ada apa ini? Nah, padahal aku pikir Kaili, ya gitu ya. Kan begitu. Nah, kenapa sampai, makanya apakah Anda bisa menjelaskan? Wah, itu memang kita harus juga saya juga harus tanyakan kepada Balai Bahasa, kenapa bisa seperti itu? Oh iya. Nah, karena mereka khususnya untuk Balai Bahasa itu mereka merangkum seluruh bahasa penelitian tentang bahasa-bahasa yang ada di daerah suku-suku Kaili, suku Kaili. Cuma yang pernah saya dengar bahwa di Kaili itu khususnya untuk di sini ada raja-raja kecil, jadi setiap itu ada raja-raja kecil. Nah itu kemungkinan besar menjadi salah satu faktor sehingga banyaknya bahasa yang ada di Berarti raja-raja sebut raja-raja Kaili ada terbagi dong, terbagi. Ya itu yang sempat saya dengar. Nah, jadi dengan adanya raja ini mungkin membangun kosakata yang baru dan semua nanti saya juga tanyakan kepada Balai Bahasa seperti apa, kenapa sampai ada seperti itu. Iya. Atau mungkin ada yang bisa menginterpretasi. Satu sampai tahu serangga sampai sudah ya. Sekolah yang tahu itu jadi menjadi pengetahuan baru. Nah, kita ganti ke segmen berikutnya. Ya, kita masuk ke segmen bahasa masyarakat. Iya. Dalam topik solusi harapan dan peran semua pihak. Nah, pertanyaan, apa solusi paling konkret agar bahasa Indonesia kita ini tetap menjadi kebanggaan buat kita, bukan hanya kewajiban? Iya. Salah satu ya untuk solusi yang paling terbaik menjadi satu kebanggaan, seharusnya ini bahasa Indonesia ini dipopulerkan di mana-mana. Oke. Dinyanyikan di mana-mana. Kemudian digaungkan di mana-mana. Kemudian ditayangkan pada seluruh negara. Oh seperti itu. Gitu ya. Misalnya dalam lagu kita kirim di YouTube lagu terbaru. Nah sehingga orang-orang barat juga, ya saya kan pernah melihat juga. Ternyata ada orang-orang barat, ternyata mereka suka juga bahasa lagu-lagu berbahasa Indonesia. Nah misalnya ada juga bahasa bahkan berbahasa Kaili. Kemarin saya sempat lihat di YouTube ada window. Iya. Nah, seperti itu. Juga bahasa yang kita gunakan prosa, puisi dan lain sebagainya. Misalnya orang luar negeri, saya melihat kita mesti telanjang. Orang luar negeri terjemahkan. Wah ini kenapa ini kita harus mesti telanjang? Jadi ada maksud. Nah ternyata nanti setelah mereka, namanya orang-orang baru itu kan suka ada sesuatu yang unik. Ya, nanti mereka tanya, siapa tahu mereka berkomentar, coba artikan itu bahasa makna yang ada di dalam lagu yang diciptakan oleh misalnya Ebit G. Adi. Nah ternyata kan kita sudah jelaskan bahwa kita mesti telanjang itu bukan secara biologisnya telanjang. Tetapi bagaimana setiap individu manusia ini seharusnya bersih dari dosa tadi. Sebagaimana dia baru lahir, sebagaimana bayi yang baru lahir, dia tidak menanggung apa-apa, tidak punya dosa, tidak ada menceritakan orang lain, tidak ada dendam dan putih bersih. Yang seharusnya itu sikap seperti itu dipertahankan ketika dia sakaratul maut, setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Ya seharusnya gitu. Banyak hal-hal yang harus diungkapkan, ya. Barangkali di sana ada jawabannya. Nah itu berkata apa sebenarnya ini? Barangkali di sana ada jawabnya, tapi ternyata setiap sendi-sendi lini kehidupan dia datang kepada jaksa, dia datang kepada polisi,
Nah, misalnya gitu. Tapi ternyata semua itu sia-sia, misalnya dia tidak temukan keadilan itu. Ya, maka disitulah barangkali di sana jadi yang menjadi substansinya itu jawaban dari Roh. Karena dialah yang paling adil dari seluruh keadilan ada. Keren gak? Iya. Wah, Gimana? nah, kalau teknologi bisa begini, Ya. kalau misalkan begini, kalau teknologi bisa menjadi alat pelestari, Iya. nah bukan penghancur untuk bahasa dan budaya. Nah itu Iya. gimana? Jadi sebenarnya teknologi ini bukan penghancur, Teknologi ini bukan penghancur, tetapi bagaimana bisa dapat meningkatkan, sebagaimana dua buah mata pisau. Mata pisau ini bisa digunakan pada hal-hal yang baik dan juga bisa digunakan pada hal-hal yang tidak baik seperti kejahatan. Contoh ya, saya beri ilustrasi. Ketika pisau ini di tangan para ibu-ibu, ya, maka ini akan baik ketika misalnya dia iris-iris saya. oke. Jadi masakan yang baik suami misalnya. Tetapi ketika pisau ini jatuh pada tangan orang jahat, jatuh pada tangan orang jahat, maka pisau ini digunakan untuk capret, bisa berbahaya. Nah, begitu juga teknologi. Ketika teknologi ini digunakan dengan bijak, maka banyak pengetahuan arus informasi yang didapat. Iya, dengan pengkomunikasian bahasa, misalnya kita merekam bahasa dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali dalam sendi-sendi kehidupan. Jadi, misalnya juga pada budaya-budaya, tradisi-tradisi dan lain sebagainya, kita dokumentasikan, dokumentasikan sehingga ini tidak hilang. Betul. Nah kalau perang, siapa yang paling besar saat ini dalam menyelamatkan bahasa itu? Orang tua, negara, atau anak muda kita sendiri? Wow, itu hanya keren menurut saya. Naskah. Jadi pertanyaan ini, kalau hanya berdiri pada satu sisi saja, hanya pada guru, itu juga salah. Kita katakan lagi pemerintah, hanya pemerintah saja yang terlibat di dalamnya, itu juga salah. Maka semua lini, baik dari guru, pemerintah, dosen, balai bahasa, semua dia akan terlibat. Maka komponen-komponen ini menjadi kekuatan yang paling besar, paling dahsyat, sehingga bahasa Indonesia ini terlestari dengan baik. Wah, kira lu. Aduh, keren. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir dari saya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir saya, ada yang ingin saya mau tanyakan. Para seni budaya. Iya. Nah, Anda kan seorang ahli bahasa atau seorang guru ahli bahasa Indonesia. Nah, kira-kira itu masuk tergolong ke budaya kita tidak? Misalkan contoh, misalkan apa ya? Contohnya misalkan satu kata, misalkan begitu. Misalkan mempertanyakannya kayak gitu. Iya. Nah, itu seperti mana cara pengertiannya? Maksudnya kayak Kita harus belajar morfologi bahasa Indonesia. Mempertanyakan dari kalau sudah masuk ke morfologi ulasannya begitu besar karena dari proses-proses pembentukan kata, misalnya mempertanyakan, misalnya ini padanan katanya seperti apa, misalnya kita lihat ini masuk pada kalimat morfem dasarnya, misalnya morfem dasar misalnya lari, melarikan, ketika ada imbuhan, ada prefix, ada suffix. Nah, itu yang menjadi persoalan-persoalan. Nah, ini yang agak sulit ya. Ketika kita tanyakan, dia mengatakan, saya orang Indonesia loh. Gitu ya. Saya orang Indonesia. Untuk apa belajar bahasa Indonesia? Mereka sering berkata seperti itu. Bahasa Indonesia gampang kok. Hanya membaca, menulis, berbicara, menyimak, menulis. Komponen itu saja. Tetapi mereka tidak paham bahwa kajian bahasa itu linguistik. linguistik.
ada morfologinya, Dengar itu kalian yang masih ada teknologinya, ada semiotiknya, ada semantiknya. Ini ilmu-ilmu linguistik. Ada sintaksisnya. Semuanya ini butuh kajian yang paling besar. Nah, kami saja, khususnya dosen bahasa Indonesia, tetap belajar tentang hal seperti itu. Apalagi Anda mengatakan, untuk apa bahasa Indonesia, kita juga lahir dari rahim ibu sudah berbahasa Indonesia. Kami berkenal sudah baik. Jadi pesan kami ya pada sisi ini, ya, lestarikan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa Indonesia. Kemudian, tetapi jangan lupakan bahasa daerah. Lestarikan bahasa Indonesia, jangan lupakan bahasa. Caranya gimana? Khususnya ya, orang-orang tua, saya himbau kepada semua orang tua yang ada. Ini maksudnya Ya. Oke, silakan. Iya. Orang tua terkadang mengatakan si anak harus berbahasa Indonesia. Si anak harus berbahasa Indonesia dulu. Iya, supaya pada saat dia dewasa sudah pintar berbahasa Indonesia. Wow, itu salah. Harusnya dia mengenal dulu bahasa ibu, orang tuanya. Oke. Nah, ini yang kehilangan jati diri si anak. Misalnya ya, saya asal Gorontalo. Ya. Kemudian istri saya misalnya Gorontalo. Terus tidak tahu berbahasa Indonesia. Apa jadinya? Kemudian Anda suku Batak, Ya. marga, punya marga. Tapi ketika saya tanya, kemudian saya tanyakan, kamu bisa berbahasa? Tidak, wah, dipertanyakan lagi. Mana dia? Tapi kalau saya, wah, masih mahir. Sama dengan dialeknya. Jadi seharusnya kita tidak malu loh. Saya pesan kepada seluruh Sebelum Anda memesan permintaan saya. Iya, permintaan. Anda akan memberikan pesan terakhir di akhir podcast kita hari ini, ya kan? Iya. Tetapi boleh tidak Anda memberikan pesan dengan cara satu berbahasa Gorontalo dan pengertiannya bahasa Indonesia untuk pesan ke anak-anak generasi muda dan masyarakat di Indonesia lah. Iya, saya sampaikan. Ya, Khususnya untuk bahasa Gorontalo juga ada tingkatan, ada high. oh gitu, ada tingkatan high. Ya, ada promonya. Bahasa Gorontalo juga. Contoh ya, saya beri contoh. Khususnya untuk bahasa Gorontalo, kata monga dengan molamelo. Sama saya. Kata monga dengan Molamelo. molamelo. Iya. Molamelo. Molamelo. Oh, molamelo. Iya. Dua-duanya padanan katanya sama, makan. Molamelo dengan monga. Oke. Tetapi tingkatan bahasa yang paling high. Contoh saya sampaikan kepada mereka. Oke. Mario, dulolo molamelopo. Artinya, Mari kita makan. Itu high. high. Tingkatan high. Tapi ketika saya katakan, dulolo monga. Itu tingkatan paling bawah. Jadi, Ada frontal. Jadi saya harap. Nah, khususnya untuk para generasi. Ya. Nah, khususnya para generasi. Para era milenial. Saya harapkan bahwa bahasa Indonesia harus benar-benar lestari. Kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah, jangan sampai punah. Karena apa? Sekarang ini kepunahan bahasa itu di mana-mana. Karena jumlah penuturnya itu semakin lama semakin tergerus rencana. Yang dikhawatirkan nanti kita kehilangan jati diri bangsa lama-lama. Kenapa? Dari misalnya 363 ada yang 720. Kok hilang sedikit demi sedikit? Nah, lama-lama penuturnya apa? Hanya orang-orang yang usianya 60-70 tahun. Oke. Dan usia-usia yang 15-20 tahun. Tidak tahu apa. Gimana kira-kira?
Oke, nah cukup luar biasa. Iya, iya. Di hari ini, Pak ya. Memang artinya suatu apa ya, ilmu lah, menambah ilmu ya, Iya. ilmu pengetahuan. Bagi memang ilmu menurut saya sih, kita orang Indonesia, ya, Iya. berbahasa Indonesia, ya, tahu artinya, ya. Tapi menurutku masih banyak sih yang tahu sekali dalam pengucapan kalimat, pengucapan kata berbahasa Indonesia. Iya. Ya kan begitu. Seperti Anda yang sampaikan tadi, memang masuk dalam logis saya. Iya. Memang banyak orang sekedar hanya bisa mengucapkan, tapi dalam pengertiannya masih banyak yang awam. Iya. Saya sedikit sentil ya. Gini. Khususnya kita generasi yang sekarang itu tidak memahami secara komprehensif bahasa. Khususnya apalagi bentuk-bentuk serapan bahasa Indonesia. Ya. Kita hanya mengenal ucapan bahwa ini bahasa Indonesia, bahkan sebenarnya ini serapan asing. Contohnya, kataba, katibu, nah itu ya. Oke. Iya lupa guys. Iya lupa. Kataba gitu ya. Bahasa Indonesia. Perguruan tinggi. Iya. Ini mahir berbahasa Indonesia. Nah, gitu. Kemudian serapan yang lain, misalnya madrasatun, gitu tuh, masjid, tuh. Kemudian abad, semuanya itu menggunakan bahasa Indonesia. Waktu, itu juga serapan bahasa Indonesia. As-salatu ala waktuha, itu Ya. sebenarnya waktu. Nah kemudian bistaratun. Nah juga saya sedikit menyentil, agak sedikit bisa berbahasa Arab karena dia pernah IAIN, Sultan Amai Gorontalo. Dosen saya khususkan untuk dosen saya Pak Dr. Ayub Bapandu. Saya mudah-mudahan beliau menonton. Amin. Insya Allah pada malam hari ini salam saya kepada beliau. Insya Allah semoga beliau sehat-sehat di sana. Silakan. Iya. Insya Allah Pak Dr. Ayub Bapandu, saya doakan Insya Allah tetap sehat, diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Amin. Oke. Bapak Kusnadianto Abbas, SPD, IFFI, SPD, MPD. Kan ya? Ya, sekarang masih jalan. Di dokternya di UIN. Insya ambil Allah. dokternya di UIN Dato Karamat. Ngomong-ngomong kita di KBA apa tadi nih? Jadi lintas keilmuan ya, ada agama. Jadi pernah di sastra juga, sastra satunya, kemudian juga magisternya juga. Kemudian lintas lagi ke satunya lagi bahasa apa ya, pendidikan agama Islam, dan besok lagi ke doktorat Insya Allah. Saya doakan semua Insya Allah. semoga bisa terlaksana terrealisasi sebagaimana yang diinginkan ya. Ya juga masa depannya makin cerah. Amin. Insya Allah. Nah, ngomong-ngomong kita di kafe apa tadi ya? Cafe Lendex gitu. Nah, sebelum saya ingin berterima kasih juga buat Cafe Lendex ya yang sudah memberikan izin atau tempat kita untuk podcast di hari ini ya. Kami berterima kasih buat yang punya Cafe Lendex yang beralamat di Jalan Lentas Mambolo, Lentora ya? Iya, Lentora. Buat Bapak Kusnadianto Abbas, terima kasih. Iya. Sudah sekali lagi sudah meluangkan waktu dengan duduk berbicara dengan saya di sini, berbicara tentang pengetahuan bahasa Indonesia. Ya, terima kasih dan suatu kebanggaan bagi kami teman dari tim OTT Podcast Kota Palu. Dan closing statement saya bahwa jangan pernah melupakan berbahasa Indonesia kita sendiri. Ya, jangan membiasakan berbahasa asing, ya, atau berbahasa dari luar. Tetaplah memakai bahasa kita sendiri dan agar bisa terpakai selamanya dan bisa dikenal seluruh dunia.
Ya, dan buat teman-teman OTT Podcast di Kota Palu, jangan lupa subscribe dan bagikan, dan see you next time and bye bye. Salam literasi. Salam literasi.